Halo, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di The Car Vlog. Kali ini gue lagi berada di Kuningan. Ada scrutineering dari IOX atau Indonesia Off-Road Expedition. Nah, kemarin kan teman-teman juga udah banyak yang nanya nih, kapan nih ngeliput untuk yang adventure off-road. Jadi gue di sini untuk pertama-tama akan coba nge-review salah satu mobil. Mobilnya itu adalah Jeep CJ7. Nah, memang mobilnya emang banyak yang ada di sini, tapi kenapa gue pilih Jeep CJ7 ini? Karena menurut gue ini salah satu yang bentuknya masih klasik banget, dan juga dibandingkan dengan yang mobil-mobil cc besar lainnya, menurut gue ini yang paling compact, ringkes, dan secara keseluruhan asik banget gitu buat dilihat. Kalau ini Om Ariska. Halo JJ, apa kabar JJ? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Om? Baik ya. Dari mana nih? Dari muter-muter. Pas kebetulan juga ini kan teman-teman pada pengen ngeliat juga nih Om buat mobil-mobil IOX yang ada di sini. Ya. Kebetulan kita pertama nih pengen ngeliat mobil Jeep CJ7 punya Om dulu nih. Siap. Gitu. Ini dia teman-teman, jadi mobilnya Jeep CJ7 tahun berapa Om ini? Tahun Aslinya? 81. Buat basic mobilnya kan Jeep CJ7 nih Om. Iya. Ini kenapa sih Om pilih CJ7? Sementara kan sekarang udah banyak lagi nih Jeep-Jeep lain yang lebih modern gitu Om. Itu kenapa tuh Om? Karena ini yang paling gampang dimodifikasi dibandingin Jeep-Jeep modern yang udah terlalu banyak elektroniknya dan lain-lain. Sehingga saya pilih CJ7. Oke. Jadi gampang dimodifikasi, elektroniknya bisa saya minimize, sehingga lebih gampang di-maintain gitu. Karena kalau ini kan masih teknologinya sederhana ya Om ya, untuk kayak kelistrikan segala macam, jadi sifatnya nggak terlalu gampang rewel gitu ya Om. Betul. Oke. Itu yang jadi konsen utama saya. Oke. Jadi jangan sampai mobil gampang rewel gitu. Gampang rewel ya. Nah, dan kalaupun ada masalah, gampang dibenerin. Saya Gampang sendiri pun dibenerin. bisa mengenalinnya dengan baik mobil sendiri gitu. Ini sob, ngecek rem sob. Kalau ini sih nggak masalah sob, cuman remnya aja masalah nih sob. Kalau pakai mobil yang old school, emang menurut gua terlihat tua sih emang. Cuma teknologi yang sederhana juga justru akan memudahkan kita saat ada di dalam trek ya Om ya. Betul sekali, Saat betul. lagi off-road ya, oke. Nah Om, nih ngomong-ngomong masalah histori nih mobil. Ini awalnya gimana Om? Mobil ini saya siapkan ketika IOX ini udah mulai rame. Mulai gitu. booming, oke. Waktu itu saya pakai mobil yang lumayan gede, pakai Jeep juga, Cherokee. Cuman saya Oke. pikir Cherokee masih terlalu banyak elektroniknya, saya pengen Oke. simpelkan gitu loh. Ya akhirnya pada saat pre-IOX 2015, saya siapkan ini. Gampang Oke. di-maintain, gampang diperbaikin. Saya pakai di pre-IOX, kayaknya cocok. Saya lanjutkan ke IOX, Ternyata aman. aman ya. Udah habis itu terus 100, terus 101, 102 gitu. Akhirnya pakai Akhirnya CJ. pakai ini udah ini aja gitu ini. Jadi mulai 2015 ya, berpindah. 2000 ya. mulai jalannya tuh 2015. 2015, ya. pindah dari Jeep Cherokee ke Jeep Iya. CJ7 ya. Iya. Ini kalau misalnya untuk body semua emang sengaja dipertahanin bentuk CJ-nya ya Om ya. Ya saya pengen tuh dilihat itu masih Jeep gitu. Oke. Walaupun misalnya secara fungsional kan kalau saya pakai fender aslinya kan pasti Oke. udah nggak tahan gitu, udah nggak kuat lah kalau Oke. nahan ini. Jadi saya permanis dengan model-model yang up to date lah gitu. Ini kan fender kan mirip-mirip fender JK gitu Iya. kan. Bumpernya juga mirip JK. Jadi CJ7-nya masih kental, tapi secara fungsional bumper, fender segala macam mendukung gitu. Udah di ini ya, disesuaikan. Iya, saya sesuaikan. Ini sekarang kita ada di bagian depan dan teman-teman bisa lihat ini adalah Twins 8274 ya Om ya. Iya, ini anniversary Ini malah. makanya nih ini edisi M60. M60 anniversary. M60 ya. Iya, anniversary. M60. Ulang tahun 60-nya Warren Warren. nih gitu. Nah Om, kalau di IOX nih emang kita harus pakai jenis Twinsnya yang ini ya Om ya. Iya, rekomendasinya minimal 8274. Oke, Ah. memang harus pakai 8274. Mungkin apa ya? Apa biar juga semua peserta sama. Jadi kalau ada kerusakan gitu masih bisa substitusi gitu Iya, partsnya. mungkin lebih ke sana ya. Oke. Karena memang wins yang paling umum di sini kan 8274 ya Warren ya. 8274, Kalau kita ya. pakai Hornet segala macam gitu kan nanti kita kesusahan juga Susah di partsnya, partsnya, oke. di track kita nggak bisa pinjam ke sama tim segala Iya. macam gitu kan. Terus nih selingnya sih udah diganti ya, udah bukan yang baja ya Om ya. Plasma. Oke, Saya pakai plasma plasma. ya, Ini berarti- tadinya warnanya orange, tapi ya? udah berubah warna di 500 kemarin berubah warna dia. Ini udah berubah warna karena udah
nyemplung-nyemplung ke lumpur ya Om. Iya, ya? betul, betul. Plasma ya, berarti bahan sintetis ya Om. Iya, betul, betul. Bahan sintetis ya. Ini juga hooknya gede banget kalau teman-teman lihat. Ini udah kayak cantolan hooknya udah kayak di Kapal ya? kapal-kapal. Tapi kalau misalnya kita pakai sling yang ini emang persyaratan atau sebenarnya yang asli yang baja boleh Om? Boleh, boleh. Oh sebenarnya boleh ya? Nggak yang apa-apa baja sih, ya? cuman Oke. kalau bawa-bawa ini kan lebih ringan enteng ya? dan bisa dilempar juga Iya. gitu loh kan. Kalau baja kan ya. berat. Nah terus tadi kalau buat bumpernya kan tadi Om bilang emang udah dirubah ya, stylenya tuh style JK ya Om ya? Iya, betul. Stylenya JK, nih ada tuh ke atasnya nih, kalau orang bilang model Stinger nih kayak gini. Nah ini kayaknya ada yang menarik nih Om. Ini di bagian sini nih ada. Jadi ini tali buat nanti kalau kita misalnya kita masuk V, Oke. kemudian ininya kita Ke- agak susah kubur kita gitu ya, pakai, Om ke ya? kubur. Ah. Ini kita tarik, dia narik gardannya ke atas. Jadi mobilnya ketarik ke Oke. atas gitu. Biar ngangkat ke atas gitu ya Om. Biasanya ada yang bikin langsung jadi begini, Udah gabung. Tapi pengalaman saya Ah. lebih efektif kalau Lebih satu-satu. efektif terpisah ya? Terpisah Oke. gitu. Jadi bisa. ini nyambungnya ke gardan ya? Langsung ke gardan ini, langsung Oke. ke gardan. Nah Om, buat kaki-kaki nih kayaknya gardan udah bukan standar SCJ7 Bukan, ya Om? bukan, bukan. Ini gardannya pakai FJ40. Emang udah terkenal badak sih ya Om? Ya, udah dipercaya lah gitu. Jadi biar nggak pusing emang salah satu resepnya ganti gardan Toyota. Dan memang udah terbukti sih mulai dipakai Mulai nggak pernah dipakai, masalah. Oke, aman Nggak pernah terus masalah, ya, Om, aman. ya. Gitu. Untuk rasio gearnya berapa nih Om? 488. 488 ya? 488. Terus untuk as rodanya standar apa udah diganti yang bahan kromoli? As rodanya kromoli, saya pakai long fill. As roda di belakang kromoli juga, cuman bikinan lokal. Oh yang lokalnya ya? Ya, Oke. bikinan teman kita juga itu. Oke, Hobby Store Shop ya, as Iya. rodanya ya? Oke. Teman-teman gue suka banget emang kalau misalnya ngelihat mobil off-road pakai gardannya Toyota, karena emang di Indonesia populasinya banyak dan emang badak banget sih, jarang rewel ya Om ya. Ya, Jadi banyak betul. yang pakai itu. Pilihan as roda, terus juga final gear sama LS-nya atau lokernya itu juga banyak. Jadi Banyak, betul. nggak pusing lah. Nah buat suspensinya nih Om, ini kan aslinya kalau CJ kan per down ya. Ini kan udah dirubah jadi per Iya, keong nih. iya. Cuman kalau sekarang kita lihat nih banyak yang udah pakai yang model coil overshock ya Om ya. Yang Iya, udah betul. nyatu antara coil sama shock. Kalau di mobil Om nih kenapa mesti pakai model yang coil spring yang biasa nih Om? Jadi dulu ini sebenarnya ini mobil speed class CJ sebenarnya. Oke. Jadi saya punya bypass. Kemudian pertama kali terjun ke IOX itu pakai Oristrats. Oke. Ternyata Oristrats itu nggak cocok dipakai adventure long trip gitu. Oke. Dengan beban seberat itu nggak Iya. cocok. Benar, Nggak cocok. benar. Dia buat beban berat emang kurang cocok sih ya, Om, ya. Akhirnya Oke, waktu itu saya harus berangkat lagi ke Meratus. Ya udah pakai bypass, terpaksa pakai plus coil spring biasa. coil spring ini. biasa. Ya Oke. sampai sekarang ya udah karena udah enak ya udah dibiarin aja Karena udah. udah racikannya ternyata enak ya, udah Iya. pas gitu akhirnya pertahanin coil spring plus shock breaker ya Om ya. Iya, dan Oke. kemudian pakai bypass saya kan bisa setel sendiri tuh. Iya, Antara benar, bisa ribbon sama kompresnya di jalan saya bisa Bisa nyetel misalnya sendiri ya. bebannya berkurang saya setel sendiri gitu Iya. gitu. Wah, Ya ini saya udah nyaman seperti ini ya udah saya biarin tahanin aja. ya, gitu. Asik sih, jadi modifikasinya benar tepat guna, nggak asal main semuanya dibelanjain, dimentokin gitu ya Om ya. Ternyata kan belum tentu juga hasilnya maksimal. Betul, ya, gitu betul. Ya. Kan kita udah lihat winch-nya. Nah buat sistem elektrikalnya kan nih ada di dalam kayak nih Om. Iya, betul. Untuk ini. Bisa kita mungkin kita sekalian buka. lihat mesin ya Om Ya, silakan. Mantap. Nah, Nah sebelum kita ngomongin mesin nih Om, mm, tadi ini kan untuk winch Warren ini solenoidnya tetap standar bawaan ya standar, Om? standar. Saya semuanya bawaan. standar. Oke, terus alternatornya Ada dua. kira-kira- Ini oh, dua. Cherokee standar, yang atas saya pakai 90 ampere Maestro punya, Honda Maestro punya. Oke. Dua aki, satu aki di sini, satu aki di dalam. Satu ada di dalam. Oke. Jadi satu aki itu melayani kebutuhan engine, lampu, kemudian satu yang aki umumnya. Oke. khusus untuk winch depan belakang. Oke. Jadi aki untuk winch terpisah ya dari Iya, betul. untuk mesin, Betul. lampu-lampu gitu ya. Tapi kalau salah satunya fail, bisa minjam yang sebelahnya gitu. Oke. Gitu. Ini mobil Jeep CJ7 tapi pasti buka mesinnya udah Cherokee nih Om. Nah, Iya. kira-kira pilihan Om ke Cherokee nih kenapa nih Om? Sebelumnya pun saya cocok pakai mesin Cherokee. Udah cocok pakai itu Nah, ya. jadi- Karakternya jadi- udah Waktu itu mesin dari Cherokee saya sebelumnya dipindahin ke sini. Kemudian dimodifikasi lagi. Oke. Dimodifikasi lagi.
CC-nya dinaikin gitu. jadi 4,5. Cuman memang nggak mahal-mahal juga. Hmm. Ya, kayak krukasnya pakai 12 bandul CJ7 12 mm. bandul CJ. Ini bloknya kan blok Cherokee Limited. Pistonnya saya pakai Country yang lebih ringan dibandingin pistonnya. Piston bawaan yang limited ya. Iya. Oke. Ini juga intake-nya throttle body-nya juga standar ya Om. Oke, standar. ECU-nya juga standar ini Om. ECU-nya standar. Oke, komputer standar. Jadi biar nggak pusing ya Om ya, maksudnya. Iya. Kalau kita udah upgrade terlalu gila kan, buat kita perjalanan jauh kan takutnya gampang ngerepotin. Betul, ini makanya saya bilang lagi, ini konsepnya itu supaya tidak merepotkan gitu loh. Supaya nggak ngerepotin di dalam ya. Kalau terlalu banyak yang canggih-canggih malah repot sendiri ntar gitu. Oke, setuju banget. Maksud kalau misalnya kayak radiator nih Om, ini pakai... Ini masih radiator CJ7, karena CJ7 itu cukup radiatornya. Cukup sih cukup, ya? bagus lah gitu, bagus. Perlu Cuman fan-nya aja diganti, ini udah nggak pakai Visco lagi. Ini pakai electric fan, ya? Punya Suzuki Karimun. Karimun ya? Jadi dipasang dua. Electric fan favorit juga nih. Iya, nggak pernah overheat nih pakai ini nih. Ngomong-ngomong, ini ada AC apa enggak nih Om? Pakai AC. Oh. Pakai AC, karena kan kalau off-road seharian panas kan kita gerah juga bener, itu kan. Bener. Buat nggak kayak balap ya, yang udah dicopotin semua. Ya. Kalau kayak kita ya pokoknya ada AC lah, dikit sepoi-sepoi juga nggak apa-apa gitu. Iya sih, lumayan ya. Kita coba lihat ke bagian belakang ya Om. Oke. Simple sih ya belakangnya Om ya. Simple. Simple banget. Nggak Simple, terlalu banyak fungsional lah. aneh-aneh. Fungsional. Ini juga bempernya jadi nggak custom ya Om ya? Custom. Belakang. Custom supaya bisa masuk winch belakang juga kan. Oh iya. Gitu. Ini winchnya pakai 9,5 XP Warren juga. 9,5 XP ya? Iya. Nah kalau di OX nih winch belakang juga wajib Om? Apa? Wajib. Oh wajib ya? Belakang juga harus ada ya? Wajib. Tapi belakang nggak harus yang 8274 seperti depan ya? Ya, minimal speknya sama dengan 9,5 XP. Oke. Jadi boleh merek lain, tapi kalau nggak Setara salah, ini ya? setara ini gitu. Oke. Setara ini. Terus untuk kaki-kaki juga sama kayak depan tadi Om ya? Ini di belakang nih agak beda. Ini pakai FJ40 tapi dibikin full floating. Oke, dibikin full floating. Jadi bongkolnya yang diganti bongkolnya aja. Kalau untuk shock breaker sama ya? Sama. Bypass plus coil spring ya. Udah pakai yang full floating. Kalau FJ40 itu kan belum full floating. Ya. Kalau FJ60 ke atas sudah full floating. Iya, betul. Nah, apa itu full floating? Dia adalah sistem di mana as roda itu sifatnya ini ya, tidak terbebani ya kerjanya Om ya. Jadi dia floating semacam pengambang, jadi dia lebih tidak mudah untuk rusak karena capek ya, atau fatigue si as rodanya itu. Ini sistem full floating dirancang fungsinya seperti itu. Rata-rata sih kalau untuk ukuran ban sih untuk IOX tuh ukuran 35 ya. Iya. Ya. Kan regulasinya maksimal 37. Maksimal 37. Minimal nggak ada sebenarnya ya. Minimal ada. Cuma kalau kita pakai ban 31 gitu sih. Ya, konyol lah. Oke. Om, kita lanjut lagi, tadi penasaran Om. Boleh kita intip nggak Om? Kita buka ya. Oke. Oh, ini tire hangernya sekalian buat ini ya. Buat jerigen ya. Jerigen bensin ini Om. Jerigen bensin ya. Wah, ringkers banget. Di dalamnya semua. gini ya. Semuanya ada di sini. Jadi di dalam ini pakaian, makanan, alat-alat masak, spare part. Oh, tangki bensin juga di sini ya Om ya? Bukan di bawah ya? Tangki bensin udah dimodif, jadi kapasitasnya 100 liter. 100 liter. Oh, perjalanannya panjang sih Iya, Om ya? disiapin untuk long trip lah ini mobil. Takutnya gitu. di dalam hutan belum sempat ketemu bensin lagi kan, jadi harus spare-nya banyak ya. Jadi kalau misalnya kayak IOX nih, IOX kan kurang lebih 2 minggu ya Om ya? 16 hari. 16 hari, 16 wah hari. 2 minggu lebih sih, Iya, gila 2 banget minggu sih. Kalau yang nggak biasa, pasti baru bentar udah Stress. rewel kali, udah stres. Jadi semua perangkat di sini dipastiin untuk ya menunjang ini ya, driver dan co-driver selama di dalam hutan bisa terpenuhi gitu ya Om ya? Ya, saya juga menghitung supaya selama 16 hari itu cukup gitu. Artinya mungkin saya lebihin 2 hari gitu. Kalau seandainya ada apa-apa. Oh, Jadi dilebihin ya. Saya sendiri konsepnya tidak pakai support card. Oke, jadi semua support barang-barangnya langsung dibawa di Jadi sini. saya udah hitung supaya 16 hari itu ya cukup gitu loh. Oke. Saya nggak mau tergantung dengan mobil pendukung dari Mobil luar pendukung atau apa. dari luar ya. Spare part pun Oke. udah saya bawa di sini semua. Gitu. Kalau di bagian atas tuh diisi apa aja tuh Om? Di atas itu lebih banyak spare part yang
yang jarang dipakai, misalnya kayak Asroda, kopel, cadangan kopel. Yang jarang diakses. Jarang diakses lah gitu. Kalau kayak misalnya pakaian atau alat masak kan setiap hari tuh, Ya. jadi ditaruhnya di sini. Paling sering dipakai, paling sering dikeluarin di dalam. Di bagian dalam. Beda banget ya Om, kalau misalnya kayak speed off-road gitu, kita nggak bawa apa-apa kan. Karena emang off-roadnya juga cuma berapa kilo, balik lagi kan. Ya, ini kalau ini survive. masih dibawa semua. Jangan sampai nggak bisa pulang gitu. Iya sih, bener. Kalau misalnya untuk spare part Om, itu juga dia ada ininya ya, list yang diharuskan dibawa ya. Sebenarnya nggak juga, dari panitia itu kan ada skrut yang standar aja. Standarnya Skrut, yang mesti list dibawa. skrut standar. Oke. Cuman kan tiap mobil beda-beda. Kalau untuk part ya cuman kita yang bisa ngelis sendiri, Oke. bikin list sendiri Karena buat tiap parts mobil kita. kan mungkin bagian rewel kan beda-beda kan. Beda-beda. Jadi saya punya part list sendiri ya. Dan Iya. itu selalu saya penuhi gitu. Wah. Dan kalau tiap pulang saya cek part yang udah aus saya ganti baru, Segerin lagi ya. langsung. disegerin lagi. Kadang-kadang part yang ausnya cuma sedikit saya jadiin cadangan gitu. Oh, emang mesti gitu sih ya. Jadi mobil tetap fresh terus ya Om. Iya. Tetap fresh Iya. terus. Wih, asik banget. Rasa CJ masih kental dari posisi Iya. duduknya. Kalau biasa sekarang di speed off-road, duduknya udah kayak sedan gitu, udah lebih selonjoran. Tapi pas duduk sini jadi kerasa banget nih nostalgianya dulu. Pakai Lagi Jeep ya? senang-senangnya pakai Jeep buat adventure gitu. Ini pas masuk ke dalam nih, aku pertama ngeliat ke bagian gearboxnya dulu nih. Iya. Ini ternyata gearboxnya masih pakai otomatiknya Cherokee. ya? Iya, Oke. cuman ini konsolnya kita bikin, kita custom. Konsolnya nggak custom, Cuman untuk tuas four wheel-nya juga kita custom. Om pilih pakai Matic biar maksudnya lebih nggak capek perjalanannya apa gimana Om? Sebenarnya nggak itu juga. Cuman saya lebih memilih ini untuk menjaga momen aja. Matic kan kadang-kadang kalau kita tanjakan yang bahaya gitu, kalau pakai manual kadang-kadang kita kehilangan momen. Kehilangan momen ya? Ya. Pas lagi ngopling, anak ngoper lagi, mobilnya keburu mundur itu gitu aja. kan? Oke. Dan parkir pun saya nggak harus selalu ngandelin rem tangan. Ini mobil nggak ada rem ya. Jadi cuma di P aja P udah aja gitu. udah ya, aman selesai ya. gitu. Oke. Jadi saya menganggap lebih aman pakai ini gitu loh. Oke, aman. Tapi selama ini nggak pernah ada kendala Om kalau buat kayak over jarak panjang nih kayak IOX pakai Matic Cherokee aman Om? Aman, nggak pernah, Aman ya? nggak pernah ada Aman masalah, ya? nggak ada Oke. masalah, nggak pernah rewel. Insya Allah nggak pernah rewel nih Matic-nya. Matic-nya aman berarti ya? Ah. Nah berarti untuk transfer case-nya tapi kalau aku lihat tadi kan bonggolnya tuh di sebelah kanan ya. Berarti transfer case-nya bukan punya Cherokee dong? Transfer case-nya pakai CJ, Oke. pakai CJ, transfer tapi CJ. posisinya dibalik, Mhm. dibikin adaptor ke kopelnya, Ke jadi dia nggak kelihatan di bawah. Jadi di bawahnya tuh clear gitu. Clean ya. Ah. Jadi nggak ada tongolan gitu Ya ke bawah. takutnya kan kena batu Kena apa batu. gitu. Jadi di bawahnya pun kita tutup lagi pakai plat. Jadi kalau gasuk-gasuk batu atau apa gitu aman gitu. Pelindung semua ya. Pelindung semua. Tutup gitu. plat semua. Oke. Oh, ini tadi AC-nya ya. Nah ini AC Buat ya tas. buat yang penting kalau lagi panas sepoi-sepoi aja lah gitu. Lumayan ya. Iya. Lumayan ya. Kalau untuk instrumen sih Standar lah, biasa standar. sih, Om, ya. Standar ya. Ini cut off-nya ada dua nih Om. Ya, Oh, ini- akinya karena ada dua ya. Ya ini buat aki, ini buat engine. Nah Om, tadi yang belum sempat diobrolin Om, Hmm. ini gardannya pakai lockernya apa nih Om? Di belakang saya pakai Detroit. Belakang Detroit ya. Oke. Di depan ARB. ARB. Berarti ARB, aktif air locker. air locker. Berarti Ah. aktifinnya dari sini ya Om ya. Sebelah kanan. Oh, yang di sebelah kanan nih. Itu Ya, ada ini aktifin locker depan pompa ya. sama Buat lockernya gitu. ngunci. Ngomong-ngomong nih joknya juga enak nih Om. Ini pakai apa nih Om? Smithy, Oh, Smithy build ya? Smithy build. Smithy Joknya build. Smithy build, terus dia masih bisa nyender ya Om? Masih bisa nyender. Masih bisa nyender, Iya. walaupun nih penuh barang ya. Penuh barang sih. Jadi ya kebetulan kita beda ukuran nih gitu ya. JJ lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita untuk adventure gini, kita masih boleh pakai jok yang bisa nyender ya? Reclining masih boleh Om? Masih boleh. Masih boleh, Masih masih boleh. boleh ya? Tapi saya buat safety tetap pakai seat belt yang ini, Yang 4 titik ya? yang 4 titik. Tapi Yang 4 sebenarnya pakai 3 titik boleh Om? Kalau off-road? boleh Ya, boleh itu? aja, boleh Oke. boleh. 3 titik tuh nggak apa-apa. Cuman saya kalau ada kondisi yang ekstrim, ada kemungkinan kebalik segala macam, saya pasang semua. Pasang nih. Saya Iya pasang sih. semua. Kalau parah pun saya pakai helm ini. Oh iya. Gitu. iya. Jadi helm ini sebenarnya nggak wajib, cuman untuk keselamatan diri Iya saya sih, sendiri benar. aja gitu loh. Setuju Om. Gitu aja. Iya sih. Jadi emang kita ngambil tindakannya,
kita lebihin lah Iya, yang betul. diwajibkan betul. ya. Kalau jalannya biasa aja, yang pakai di sini aja. Yang bagian bawah aja. Bawahnya aja. Tapi kalau udah saat yang ada dirasa jalurnya negatif, agak apa berbahaya, ada kemungkinan bahaya, saya pasang semua. pasang semua. Nah, di sini akinya nih. Ini aki satu lagi di sini. Oh, aki ada di sebelah. Iya. Ini kalau misalnya roll bar pastinya udah seamless semua ya Om ya. Udah, seamless semua ini, semua ya. seamless semua. Sekitar 6 titik kali ya. 6 Om titik, ya. 6 titik. Ada 6 titik di dalam kabin. Ini roll barnya ini memang bukan roll barnya ini tadi roll bar buat speed Buat sebenarnya. speed ya. Iya. Oh, iya. Jadi udah dibiarin aja udah kan Ah, pasti lebih aman kan Pasti gitu kan. lebih aman, bener sih. Kayak pakai setir ini enak banget. Ini sebenarnya setir Cherokee kan ya Om ya? Setir Cherokee. Setir Cherokee ya? Cherokee. Jadi saya pengen masih feel-nya itu feel Jeep lah. Berasa gitu. Jeep. Iya, Setuju gitu. Jadi banget nggak saya sih. rubah. Setuju banget. Ini secara keseluruhan gue cobain duduk ke dalam, nostalgia lagi, adventure. Dari posisinya enak, walaupun mungkin buat ukuran joknya, buat postur Om Ariska lebih pasnya. Tapi ini udah berasa enak banget sih. Soalnya kalau kita off-road yang jarak panjang nih kayak IOX ini, posisi duduk yang nyaman sih dibutuhin banget. Karena kita nggak off-roadnya cuma 2-3 hari ya Om Betul. ya. Kita 16 hari, jadi mesti pastiin semuanya enak gitu, nyaman. Aku masih penasaran sama AC nih. Nah. Kita cobain Om, dingin nggak ya Om? Nih AC-nya ini nih. Nih. Wah dingin Neng. Wah ini sih lumayan banget sih Om. Iya, kayak mobil Jepang juga sih AC-nya. Soalnya udah dicoba sih kalau nggak pakai AC pas lagi panas banget itu, aduh. Bisa ngedrop banget ya. Iya, apalagi kondisi panas, pohon lagi nggak ada, kita lagi bukan di tempat perpohonan, ya udah ngadem dalam mobil aja udah. Udah paling bener gitu Iya. ya. Jadi AC jadi wajib. Tau lagian kalau misalnya kita untuk adventure gini kan performa mesin mungkin turun sekian persen sedikit ini nggak terlalu masalah, nggak kayak masalah balap sih. gitu Nggak, ya. oh iya, Emang iya. nggak harus masalah. mesinnya 100% gitu. Ya kadang-kadang kan kalau kita butuh tenaga agak gede ya matiin aja AC-nya gitu loh kan. Nah Om, buat radio nih Om. Ya, Ini rig ya Om ya, istilahnya Iya, apa harus sih? pakai rig, wajib. Rig ya, rig tuh wajib ya. wajib. Jadi nanti saat kita lagi di hutan gitu, Nah, di dalam trek, ini kita kehubung ke semua peserta Om. iya. Jadi kita ini untuk umum, Ah. untuk semua peserta. Oke. Kalau untuk tim lokal kita pakai HT aja. Oh, Karena jadi jaraknya yang terlalu dekat. rombongan kecilnya itu ya. Iya, kita pakai HT Oh, aja. Pakai Kalau HT. ini untuk yang keseluruhan. monitor semua Dengan panitia semua juga. peserta panitia juga. Oke. Gitu. Nah, ini Wah, sengaja kita pakai gini aja, jadi tinggal tarik aja gitu loh kan. selesai ngomong lepas aja Iya, langsung ini. betul. Wah, nggak kerasa udah gelap Om. Seru banget, seru banget. Oke, Wah. thank you JJ. Thank you banget nih Om. Teman-teman, akhirnya kita udah ngelihat CJ7 dari Om Ariska. Jujurnya gue habis ngeliat mobil ini jadi kangen lagi buat adventure. Setelah udah sekian lama nggak adventure, ngeliat mobil ini jadi rasanya pengen langsung masuk ke hutan lagi buat ngelumpur ya. Menurut gue mobil Jeep CJ7 ini adalah salah satu mobil yang masih klasik ya, old schoolnya masih dapat, tapi secara fungsionalnya juga udah nggak kalah dengan mobil-mobil kompetitor lain yang ada di IOX ini. Nggak cuma modelnya aja yang tetap dipertahanin, old schoolnya, tetapi bagian-bagiannya dari mulai suspensi ataupun kelistrikan, mesin, semuanya udah disesuaikan. Tetapi yang gua salutnya, mobil ini nggak main asal semua bagiannya dibelanjain yang mahal, yang teknologi paling canggih, karena emang menurut gua kalau kayak gitu terkadang kita di dalam hutan tuh suka malah jadi ribet sendiri ya. Tapi dengan teknologi yang sederhana kayak mobil ini, kita lebih bisa meminimalisir adanya kerusakan yang sifatnya rumit. Oke Om, Ya, sekali lagi JJ. makasih banyak Om. Sama-sama JJ, udah diliatin mobilnya. Makasih banyak JJ ya. Sampai ketemu lagi Sukses Om juga ya. JJ ya. Siap, sama-sama. Sukses speed off-roadnya. Amin. Thank you Om. Nah teman-teman, itu dia tadi Jeep CJ7 dari Om Ariska. Untuk kedepannya gue akan punya banyak lagi konten video yang berbau IOX. Teman-teman pastinya juga udah pada penasaran kan, karena dari kemarin ini udah banyak banget nih yang nanya tentang mobil IOX. Nanti gue akan ngadirin lagi mobil-mobil IOX yang lainnya. Syukur-syukur juga bisa ngeliat eventnya secara langsung gitu. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga video bermanfaat ya. Sampai jumpa di The Car Vlog yang berikutnya. Dadah!